anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yuyun. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Tiba saatnya kami akan mulai pembelajaran kami. Tuhan berkati kami dari awal hingga pada akhirnya pembelajaran kami. Ampuni kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, silakan anak-anak membuka buku halaman 59 ya. Halaman di sini sudah ada ya, 59. Nah, anak-anak, judul pembelajaran kita yang pembelajaran ke-7 yaitu pengampunan Allah. Ya, bisa anak-anak baca di Kisah Yunus. Ya, anak-anak ya, di Kisah Yunus. Anak-anak bisa membacanya. Nah, kita akan belajar tentang pengampunan. Sebelum kita masuk di pengampunan, pasti anak-anak pernah melakukan kesalahan oleh suatu perbuatan. Nah, kesalahan adalah bisa terjadi pada diri sendiri atau kepada orang lain. Pernah kamu kecewa, sakit hati, atau marah ketika disakiti oleh teman? Nah, kita harus belajar untuk mengampuni. Nah, tujuan pembelajaran ini agar kita tahu kebaikan Allah yang luar biasa mengampuni manusia. Manusia diciptakan Tuhan untuk belajar saling mengampuni. Yang ketiga, kebaikan yang dilakukan bukan karena manusia, ya, kebaikan yang dilakukan, tapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan, yaitu mengampuni. Nah, anak-anak, disitu lanjutkan. Nah, orang yang melakukan kesalahan pasti hidupnya tidak tentram, selalu diburu oleh kesalahannya, takut ketahuan akan segala kesalahannya, khawatir. Nah, ini nih yang hidup dalam kesalahan, yang hidup selalu menyakiti orang. Jika orang yang disalahi tidak terima, takut dihukum dan sebagainya. Nah, keadaan akan menjadi berbeda, ya, akan menjadi berbeda dengan orang yang sudah minta maaf, mengakui kesalahannya, ya, pasti hidupnya akan damai dan meminta maaf atas kesalahannya, hatinya akan terasa tenang jika orang yang disalahi memberikan maaf kepadanya. Bersama tidak akan merasa canggung lagi. Hal ini seperti yang dialami oleh Yunusnya, anak-anak ya. Kita akan lihat cerita Yunus. Ya, anak-anak bisa baca cerita Yunus dan bisa melihat di video. Nah, di dalam cerita Yunus, di situ diceritakan bagaimana Yunus diberikan perintah oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, karena bangsa di Niniwe adalah bangsa yang sudah berbuat banyak dosa. Ya, tapi Yunus tidak mau pergi dan dia ditelan oleh ikan besar. Anak-anak bisa melihat videonya di video di YouTube ya, tentang Yunus, bagaimana hidup Yunus, dan setelah itu dia melakukan kehendak Tuhan, dia pergi ke Niniwe. Dan apa yang terjadi, anak-anak? Yang terjadi adalah ketika Yunus minta permohonan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni bangsa Niniwe. Dan di sini mau mengajarkan kepada kita, Tuhan ini ingin mengajarkan supaya kita harus mengampuni kesalahan orang lain dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Ya, anak-anak ya. Artinya bahwa ketika Yunus marah karena apa? Karena Tuhan mengampuni bangsa itu. Kenapa Tuhan mengampuni bangsa itu? Kenapa maunya Yunus supaya bangsa itu dihukum saja karena mereka sudah berbuat dosa? Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Ya, seperti
pertanyaan Petrus dia kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan menjawab, berapa kali kita harus bertobat Tuhan? Berapa kali kita harus bertobat? Tuhan katakan, berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan katakan 70 kali 7 kali, artinya tidak terhitung pengampunan itu kita berikan kepada sesama kita, karena Tuhan tidak pernah menghitung-hitung kesalahan kita. Luar biasa anak-anak ya. Jadi kita harus belajar selalu mengampuni. Nah anak-anak, kita juga diajarkan di dalam doa Bapa Kami tentang mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya mau memaafkan kesalahan orang lain walaupun hal itu sulit dilakukan. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita yang sering kita lakukan. Nah anak-anak, Tuhan Yesus disebut Maha Pengampun. Kenapa Tuhan Yesus disebut Maha Pengampun, anak-anak? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk misi Yuyun dan untuk kita semua. Ya, Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tuhan begitu baik kepada kita ya anak-anak ya. Dalam Mazmur, Tuhan sangat mengasihi. Jadi ada 3 manfaat mengampuni sesama. Yang pertama, melakukan kebaikan bagi orang lain. Dengan memaafkan kesalahan orang lain akan membuat hatinya merasa lega dan tenang. Ya, yang berikut adalah yang kedua, melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Ya, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, kita akan terbebas dari perasaan marah, kesal, benci, atau dendam. Bagi orang lain, hati menjadi tentram dan damai. Yang ketiga, melakukan kehendak Allah. Dengan mengampuni berarti membuat hati Tuhan senang dan nama Tuhan dimuliakan. Nah anak-anak, kita simpulkan bahwa mengampuni berasal dari kata memaafkan, ya, ampun atau maaf. Mengampuni berarti pembebasan dari tuntutan akan hukum Allah, dari tuntutan akan hukuman karena kesalahan dan kekeliruan yang telah diperbuat atau dilakukan. Dalam Yesaya 43, pengampunan adalah pemberian maaf atas dosa-dosa manusia, dihapuskan atau tidak diingat-ingat lagi. Jadi kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Mengampuni kesalahan orang lain karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Oke, baik anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu. Kami boleh belajar tentang pengampunan. Berikan kami hati yang mau mengampuni kesalahan-kesalahan apapun yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kami di dalam